Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Sungai Mekong dikenal jadi pusatnya perdagangan ikan sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan pada masa kerajaan Khmer berkuasa, kehidupan masyarakat yang hidup di pesisir sungai ini juga mayoritas adalah nelayan. Namun, keadaan di sana sekarang udah nggak seenak dulu lagi. Pasti banyak banget bapak-bapak di sana yang sering bilang, "Piye, enakan zamanku toh," kepada anak-anak mudanya. Karena emang saat ini Sungai Mekong nggak seproduktif dulu. Angka penangkapan ikan emang berubah naik, namun justru malah jumlah ikan di dalam sungai yang terus menurun. Selama beberapa tahun terakhir, populasi ikan di sungai besar ini semakin menurun, sampai ada beberapa wilayah, salah satunya di Kamboja, yang nggak bisa mencukupi permintaan penduduknya akan ikan. Udah jadi bahan pokok dalam kehidupan mereka. Untuk menangani masalah ini, aksi nyata harus dilakukan. Misi terbesarnya adalah menyelamatkan Sungai Mekong dari jurang kemiskinan, yang artinya sungai ini harus tetap bisa memiliki sumber daya alam yang kaya, seperti yang dikenal dunia selama ini. Lalu, apa aksi nyata yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan Sungai Mekong? Yuk, simak video ini sampai habis. Bab 1. Sungai Mekong terancam miskin. Setahun terakhir, banyak nelayan yang mulai khawatir dengan nasib mereka. Pasalnya, Sungai Mekong yang sejak leluhur mereka terkenal kaya akan sumber daya alam, yaitu ikan-ikannya, kini sepi. Mirip kayak HP-mu yang nggak ada yang ngechat. Jelas, keadaan ini jauh lebih gawat ketimbang jombloan yang belum juga dapat gebetan. Karena Sungai Mekong selama ini diandalkan jadi sumber penghidupan oleh jutaan orang nelayan yang mencari ikan di sana. Daerah hulu sungai di Provinsi Sung Treng, Kamboja. Para nelayan banyak yang mengeluhkan hasil tangkapan mereka yang nggak sebanyak beberapa dekade lalu. Padahal, provinsi ini dikenal sebagai daerah yang sangat asri dan aman untuk banyak jenis ikan, termasuk ikan-ikan langka. Sungai Mekong merupakan sungai ketiga yang punya koleksi ikan terbanyak di dunia setelah Sungai Amazon dan Sungai Kongo dengan spesies ikan kurang lebih sebanyak 1.148 spesies. Dengan fakta ini, harusnya Sungai Mekong bisa tetap berjaya dan nggak bikin banyak nelayan jadi sengsara. Tapi, banyak faktor yang membuat Sungai Mekong ini tak lagi sama. Patut disayangkan, beberapa penyebabnya emang di luar kendali manusia sih. Namun, manusia juga punya sumbangsih dalam mengecaukan keadaan perikanan di sana. Faktor terbesar yang membuat Sungai Mekong dilanda krisis adalah perubahan iklim. Seorang nelayan senior bernama San Mao merasa sangat khawatir dengan nasib perikanan yang ada di daerah Sung Treng karena keadaan jauh banget kalau dibandingkan sama zaman beliau muda dulu. Beliau berkata, sekitar 10-20 tahun lalu, nelayan di sana bisa membawa 20 kg ikan sekali pergi. Namun, semua itu cuma jadi kenangan karena kejayaannya seakan sudah habis. Karena saat ini, beliau dan kolega bahkan kesulitan mendapatkan 3 kilo ikan padahal musim menangkap ikan sudah tiba, di mana biasanya beliau bisa panen besar, tapi sekarang hasilnya lebih sedikit dari satu karung kecil beras yang dijual di toko sebelah. Selama 10 tahun terakhir, cuaca udah gak kayak dulu lagi. Hal ini berdampak kepada aliran sungai yang jadi aur-auran. Arus sungai yang berubah berpengaruh besar terhadap dunia perikanan di sana. Ditambah dengan ketinggian air yang juga berfluktuasi tanpa mengenal musim. Hal ini membuat keadaan perikanan dan hasil tangkap para nelayan udah nggak sebagus dulu lagi. Gak hanya buat manusia, perubahan kondisi di Sungai Mekong juga dirasakan oleh ikan-ikan langka yang hidup di sana. Ikan raksasa seperti giant Mekong catfish dan giant bird butuh rute migrasi untuk kawin. Pembangunan dam menghalangi siklus kehidupan mereka ini dan akhirnya mengintervensi fase berkembang biak mereka. Selain itu, ikan-ikan ini juga suka ditangkap karena permintaan pasarnya tinggi. Praktek penangkapan ilegal serta pembangunan dam juga menjadi masalah lain yang menambah ribuan masalah di Sungai Mekong. Masalah menjadi momok yang lama-lama membuat sungai ini dianggap bakal dilanda krisis. Menurut sebuah laporan oleh Administrasi Perikanan Kamboja, total hasil perikanan air tawar selama 3 tahun terakhir telah menurun secara signifikan. Tangkapan ikan pada tahun 2020 sebanyak 413.200 ton, turun sebanyak 13,71% dibanding tahun 2019, dan tangkapan ikan semakin menurun sebesar 7,3% pada tahun 2021. Alam berubah, manusia tetap terus mengeruk hasil alam yang jumlahnya ada batasnya juga. Dampaknya terasa besar kepada para nelayan yang kini semakin berat dalam menata hidup karena Sungai Mekong bukan lagi sebuah surga yang mereka damba-dambakan. Untuk membuat perubahan, banyak pihak yang harus melakukan aksi nyata untuk menyelamatkan sungai ini dari krisis. Lanjutnya ada di bab 2. Bab 2.
penyelamatan Sungai Mekong. Pada bulan Maret lalu, di sebuah malam, 2 mobil yang mengemban misi penting udah siap untuk dijalankan. Satu mobil membawa ratusan anakan ikan patin dan giant barb yang merupakan ikan endemik di Sungai Mekong. Satu lagi membawa 2 ekor giant Mekong catfish berukuran besar. 2 mobil tersebut berangkat melewati gelapnya malam, membawa misi mulia untuk menyelamatkan Sungai Mekong dari krisis. Rombongan ini berjalan berjam-jam dan baru sampai ke lokasi di Siem Reap pas matahari terbit. Gak habis sampai situ, ikan-ikan ini bakal diangkut lagi ke tengah sungai buat dibawa ke area yang dilindungi pemerintah. Perairan lepas di Tonle Sap menjadi lokasi pelepasan ikan. Total ada sekitar 1.500 ekor ikan yang dilepas di perairan tersebut. Upaya reintroduksi ikan-ikan endemik emang udah dilakukan sama banyak lembaga di Sungai Mekong sejak tahun 2000-an. Hasilnya emang kurang mulus, karena sampai sekarang jenis-jenis ikan yang dilepas belum sukses kembali mendapatkan populasi yang bagus. Upaya reintroduksi yang gagal ini juga jadi salah satu penyebab mengapa populasi ikan di sana semakin sedikit. Nah, karena pengalaman tersebut, banyak ilmuwan yang mempelajari dengan sangat serius perihal hal ini. Untuk mensukseskan upaya reintroduksi, habitat ikan juga bisa melindungi dan mensupport ikan tersebut untuk berkembang biak. Melepas ikan dalam jumlah banyak kembali ke habitatnya emang hal yang bagus, tapi terkadang habitat ini udah sangat berubah dan malah membahayakan ikannya sendiri. Tonle Sap dinilai sebagai daerah yang tepat untuk menyembuhkan Sungai Mekong secara perlahan. Daerah ini sering jadi feeding ground atau tempat ikan berkumpul untuk mencari makan. Walaupun ada perubahan arus dan banyaknya aktivitas manusia, namun perairan ini cukup subur dan gak banyak mendapat masalah. Salah satu ancaman buat para ikan justru ada di danau. Danau Tonle Sap emang aman buat ikan karena gak terlalu terpengaruh oleh dinamika Sungai Mekong. Tapi, aktivitas penangkapan ikan bisa menjadi ancaman berikutnya. Beberapa kapal dari luar negeri sering kelihatan mondar-mandir di danau ini. Mereka secara cuek melempar jaringnya ke dalam danau untuk menangkap ikan. Praktek penangkapan ikan ilegal ini udah jadi hal yang lumrah dan berani banget buat dipamerin. Tapi, Tonle Sap juga punya area di mana nggak ada yang boleh nangkap ikan di sana. Area inilah yang sering dijadikan shelter pelindungan untuk banyak jenis ikan, termasuk ikan besar kayak Mekong Giant Catfish. Kekhawatiran ilmuwan adalah ketika ikan bisa lolos ke perairan lepas di luar area larangan ini. Udah pasti mereka bisa ditangkap dengan mudah oleh para nelayan. Reintroduksi menjadi aksi nyata dari banyak lembaga yang ingin Sungai Mekong kembali pada fitrahnya. Sebagai sungai yang punya kekayaan alam besar dan ditinggali oleh ikan-ikan besar yang gak bisa kamu temukan di belahan dunia lain. Karena sulit, jadinya reintroduksi ikan-ikan ini lebih sering dilakukan di danau-danau daripada di sungainya langsung. Untuk ikan di sungai, Wonders of Mekong adalah salah satu lembaga yang juga aktif dalam misi perlindungan Sungai Mekong. Punya solusinya. Apakah itu? Bab 3. Aquaculture adalah penyelamat. Berbeda dengan di Indonesia, yang selama ini dikenal punya industri perikanan yang bagus hasil budidaya. Negara-negara di area Sungai Mekong selain Vietnam gak mengandalkan budidaya sebagai penggerak industri perikanan mereka. Mereka lebih mengandalkan ikan tangkapan yang didapat dari Sungai Mekong. Wonders of Mekong Project, salah satu lembaga yang aktif dalam misi perlindungan Sungai Mekong, punya solusi untuk mengobati sungai ini dari sebuah krisis yang melanda selama beberapa tahun terakhir. Populasi ikan tangkapan yang menipis membuat banyak nelayan meringis. Mau protes juga nggak ada yang bisa disalahkan, karena ini semua adalah ulah alam. Yang harus dilakukan adalah mencari solusi agar geliat perikanan di sana bisa semarak lagi. Pihak Wonders of Mekong Project mengusulkan untuk menggalakkan budidaya atau aquaculture sebagai opsi jika nelayan semakin kesulitan dan populasi ikannya semakin berkurang. Dengan mengandalkan budidaya, Kamboja bisa mengurangi beban sungai karena para nelayan nggak harus terus-menerus menangkap ikan. Mereka bisa beternak dan membudidayakannya sendiri. Menurut data dari opendevelopmentmekong.net, dari ke-6 negara yang dilewati oleh Sungai Mekong, hanya Vietnam yang punya hasil aquaculture yang besar. Mereka nggak mengandalkan Sungai Mekong sebagai alat penghasil ikan, karena secara mandiri, Vietnam mampu melakukan upaya budidaya sendiri. Vietnam sekarang jadi negara terbesar pengekspor ikan patin ke seluruh dunia. Sementara itu, Thailand, Laos, Myanmar, dan Kamboja masih mengandalkan Sungai Mekong sebagai tumpuan industri perikanannya. Ikan yang ditangkap kebanyakan ikan tangkapan liar asal sungai. Myanmar menjadi negara yang paling bergantung kepada tangkapan alam dengan produksi perikanan yang mencapai 3 juta ton lebih. Hal itu murni dari Sungai Mekong semua. Wonders of Mekong Project menawarkan ide mengembangkan aquaculture karena mereka melihat banyak nelayan di Thailand, Kamboja, dan Myanmar yang sangat menggantungkan hidup kepada Sungai Mekong. Sementara itu, sungai ini juga ada batasnya.
Mereka berjanji akan melakukan investasi lebih banyak lagi terhadap pengembangan aquaculture di Kamboja. Tujuannya adalah mengurangi beban Sungai Mekong yang sudah ratusan tahun dipakai menjadi tumpuan para manusia. Dengan aquaculture, Sungai Mekong bisa sedikit diringankan dan ikan gak harus melulu ditangkap. Ada beberapa masa di mana ikan bisa memiliki waktu untuk berkembang biak, jadi populasinya gak akan sampai ke titik nadir. Dengan demikian, Sungai Mekong mungkin masih bisa diselamatkan. Bab 4. Kesimpulan. Krisis nggak hanya dialami oleh Sungai Mekong, namun hampir seluruh sungai di dunia mengalami hal yang sama. Yang harus dilakukan manusia bukannya pasrah dan mengeluh. Kita harus sama-sama mulai tergerak melakukan sesuatu untuk sungai. Gak peduli sungai itu di mana, bisa juga sungai dekat rumah kamu. Aksi nyata jelas bisa membawa perubahan. Sungai Mekong yang besar perlahan bisa pulih dengan usaha nyata dari para pelindungnya. Gak harus punya lembaga besar. Niat kecil seperti nggak membuang sampah sembarangan atau nggak melepas ikan invasif ke sungai udah jadi hal yang patut diapresiasi. Yang jelas, aksi nyata akan selalu menyelamatkan. Kalau menurut kamu bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik berikutnya.